وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من المحدثات ومن النار وأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik ibu saya, juga bapak-bapak saya, kembali kita bertemu di pelajaran kita, pembacaan kitab Al-Usul Its-Tsalatsa. Untuk melanjutkan pembacaan kita di pelajaran kita sebelumnya, kita masih di bahasan Ma'rifatu Nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan walhamdulillah sudah sedikit banyak kita berbicara tentang Rasulullah, nama juga fisik atau jasad, kesempurnaan fisik baginda Rasulullah, juga beberapa sisi sejarah beliau yang kita sebutkan berdasar atau menurut tahun-tahun kejadiannya. Kemudian di tahun ke-8 di situ wafat kakek Nabi Muhammad. Kemudian di tahun ke-12 di situ Rasulullah keluar ke Syam bersama pamannya Abu Talib untuk berdagang. Dan di tahun ke-25 dari usia Nabi Muhammad beliau mandiri berbisnis dengan menjual atau mengambil barang dari ibunda, dan sekaligus di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah. Ya, atas apa? Atas dipertemukan oleh siapa namanya? Nafisah bintu Munyah. Ya, Nafisatu bintu Munyah. Jadi dipertemukan oleh Nafisah bintu Munyah, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Kemudian Khadijah bersama paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hamzah. Kemudian di situ ada siapa lagi? Ada Abu Talib, datang untuk meminang Khadijah. Ya, dan diterimalah pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disitulah Nabi Muhammad mengucapkan apa? Apa ucapan Nabi Muhammad? Anti ayimun Quraisy wa ana yatimun Quraisy. Engkau ini adalah wanita pingitannya orang Quraisy, engkau ini adalah ratunya Quraisy, sementara saya ini adalah anak yatimnya orang Quraisy. Ya, mali biki ant. Siapalah saya dibanding dengan dirimu wahai Khadijah. Ya, tapi demikian Khadijah radhiyallahu taala anha menghendaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan karena kekayaan, bukan karena harta, tetapi memang Khadijah radhiyallahu taala anha menghendaki Rasulullah itu karena apa? Kejujuran, amanah, nasab yang bagus, sama-sama nasab Quraisy. Bertemu di mana nasabnya? Bertemu di Qusay. Antara ibunda Khadijah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, nah dari pernikahan ini lahirlah beberapa anak-anak yang paling banyak ya dari ibunda Khadijah. Baik, lahirlah anak-anak yang banyak dari ibunda Khadijah. Maka disitulah terjadi silang pendapat di kalangan para imam. Usia ibunda itu berapa ketika menikah dengan Rasulullah? Ada yang menyebutkan 28, ada yang menyebutkan 25. Tetapi yang paling masyhur berapa usia beliau ibunda, yaitu usia 40
40 tahun. Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Ya karena itu tadi ya, karena banyaknya anak-anak yang dilahirkan oleh Khadijah itu sangat apa ya? Sebagian ahli sejarah itu memustahilkan di usia 40 tahun melahirkan banyak anak, itu sepertinya agak mustahil ya. Ya, biasanya memang masuk masa-masa menopause biasanya di usia 40 tahun. Sementara Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, Rasulullah itu mendapatkan anak terbanyak itu dari siapa? Dari Khadijah. Makanya ada yang menyebutkan kalau beliau itu memang Khadijah itu memang janda muda. Memang beliau itu berusia 28 tahun. Ada yang menyebutkan demikian. Tapi wallahu a'lam, yang paling masyhur itu adalah usia 40 tahun. Baik. Nah, di situ siapa anak-anak yang lahir? Di situ ada Ibrahim. Di situ ada Al-Qasim. Nah, maka beliau Rasulullah dikenal siapa? Abul Qasim. Nah, di situ ada Al-Qasim. Kemudian siapa lagi? Ada Zainab. Ada siapa lagi? Ada Ruqayyah, ada Fatimah, ada Ummu Kulsum, ada Abdillah. Nah, Abdillah ini diperselisihkan oleh para ulama terkait gelarnya. Ada yang menyebutkan Abdillah ini tahir, orang yang suci. Ada juga menyebutkan at-tayyib, orang yang baik. Nah, ahli sejarah itu berselisih, apakah tahir sama tayyib ini juga nama anak Nabi Muhammad? Tetapi yang masyhur bahwa tahir sama tayyib itu gelar untuk siapa? Abdillah. Ya, gelar untuk Abdillah. Berarti kalau kita sertakan tahir sama tayyib, berarti anak Nabi Muhammad itu 8. Ya, kita lepas kalau misalkan tahir sama tayyib kita sepakat di berapa? 6 dari ibunda Khadijah, yaitu Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum sama Abdillah. Baik. Itu disebutkan di dalam syair sirah, disebutkan wal kullu fi hayatihi dzaqul himam wa ba'dahu Fatimatun nisfi am. Keseluruhan anak beliau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahului beliau. Artinya wafat sebelum Allah. Kecuali siapa? Fatimah wafat setengah tahun setelah Rasulullah wafat. Maka itulah kebahagiaan Fatimah ya. Ketika Fatimah itu, ketika masa genting-gentingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, detik wafat itu bolak-balik Fatimah itu, akhirnya Rasulullah memanggil Fatimah, "Sini Fatimah." Akhirnya Fatimah mendekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah membisiki Fatimah bahwa engkau adalah anakku yang akan pertama kali menyusulku. Maka berubahlah rona dari wajah Fatimah. Siapa yang bisa menerima wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang selalu kalau bertemu dengan Nabi Muhammad itu selalu bi abi anta wa ummi, bi abi anta wa ummi. Aku siap untuk menebus engkau ya Rasulullah dengan ibu dan bapak. Sallallahu alaihi wasallam, tidak terkecuali Fatimah. Apalagi beliau perempuan, anak perempuan Rasulullah sallallahu. Tapi berselisih para ulama sejarah, apakah Fatimah terakhir atau Ummu Kulsum yang terakhir? Antara Fatimah sama Ummu Kulsum. Apakah Fatimah yang terakhir atau Ummu Kulsum? Tapi wallahu a'lam, Fatimah itu sebelum Ummu Kulsum. Ummu Kulsum itu anak beliau Rasulullah terakhir sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena namanya perasaan perempuan ya. Namanya perasaan perempuan kadang begitu. Fatimah juga dirasakan. Detik-detik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Jangankan Fatimah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak siap menerima wafatnya Nabi Muhammad. Karena berat bagi sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah itu setiap subuh salat berjamaah, setiap Selasa, setiap Isya salat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak akan lagi terlihat wajah itu. Berat bagi para sahabat untuk ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Maka itu puncak cinta Bapak saya. Maka itulah yang disebut oleh Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab
Itu apa? Ma'rifatu nabiyhi. Mengenal Nabi Muhammad dengan sesungguh-sungguhnya pengenalan. Bukan sekedar nama itu lewat, tetapi tidak tumbuh cinta. Apa artinya? Dan cinta itu salah satu indikator cinta, kita mengikuti jejak Nabi Muhammad dari pakaian, dari kehidupan, tutur bicara, akhlak, adab. Itu Nabi Muhammad. Ya, jangan kita ikuti di sisi ini, kita tinggalkan di sisi itu. Itu mencederai makna cinta. Nah, cinta itu dia mengikuti Rasulullah dalam seluruh sisi kehidupan itu. Terlebih misalkan Bilal ibnu Rabah, beliau itu ditugaskan oleh Nabi Muhammad. Setiap sebelum subuh, Nabi Muhammad itu berpesan kepada Bilal. Ya Bilal, ya karena Rasulullah itu kalau beliau sholat tahajud itu beliau itu biasa tidur dulu sebentar, qailulah, sebelum sholat subuh. Karena beliau itu semalam suntuk itu beliau sholat tahajud. Karena sholat tahajud bagi Nabi dan Rasul itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Rasulullah SAW sebelum sholat subuh itu berpesan kepada siapa? Bilal. Ya Bilal, bangunkan saya ya. Nanti kita bareng-bareng ke masjid. Bayangkan Rasulullah wafat. Siapa lagi akan dibangunkan oleh Bilal? Ya setiap hari beliau ketuk pintunya. Ya Rasulullah, sudah subuh. Ya Rasulullah, sudah subuh. Sallallahu alaihi wasallam. Berat bagi Bilal. Makanya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mendengar wafatnya Rasulullah, beliau itu berijtihad. Kejadian ini persis seperti Allah pernah mengangkat atau menghilangkan Nabi Musa selama 40 hari. Lalu beban dakwah itu diberikan kepada siapa? Nabi Harun. Apa kata Umar ibn Khattab? Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat maka dia orang-orang munafik. Berat bapak saya. Ini bisa terjadi sengketa di tengah kaum muslimin, bisa terjadi pertumpahan darah. Kalau satu menuduh satu yang lain dengan apa? Dengan munafik. Tapi ini semua karena apa? Karena dasar cinta. Makanya selalu saya katakan bahwa para sahabat itu setiap bertemu dengan Nabi Muhammad, bi abi anta wa ummi, ya Rasulullah, aku tebus engkau dengan ibu dan bapak. Karena bagi para sahabat Nabi Muhammad itu tidak ada musibah yang paling besar mereka rasakan kecuali apa? Wafatnya. Karena kita enggak merasakan wafatnya Nabi Muhammad. Karena kita itu enggak bertemu dengan Rasulullah. Kita itu enggak setiap hari bertemu dengan Rasulullah. Para sahabat setiap hari satu saf salat berjamaah. Itu bisa kita rasakan. Sahabat, kawan kita yang baru setiap hari kita ketemu tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini Rasulullah junjungan alam, Nabi besar Muhammad yang menunjuki mereka, yang meluruskan mereka, yang mengajarkan mereka, yang setiap hari bersama mereka wafat. Nah, kebetulan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada waktu itu di mana posisinya? Di rumahnya. Karena Rasulullah wafat di rumah siapa? Di rumah anaknya, Aisyah. Maka sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ya, aku ingin nanti ya kalau engkau wafat mendahuluiku, aku ingin aku yang akan memandikanmu, aku yang akan menyolatimu, aku yang akan apa? Aku yang akan mengkafanimu. Dan aku ingin engkau wafat di pangkuanku." Sallallahu alaihi wasallam. Dan juga demikian sebaliknya, aku ingin meninggal di mana? Di pangkuan. Ya, karena Aisyah itu istri tercinta sallallahu alaihi wasallam, itu tidak dinafikan. Ya, itu tidak dinafikan. Makanya di mana nanti posisi Aisyah, posisi Fatimah itu dibahas oleh para ulama. Karena ini wanita-wanita yang memang pernah mengisi relung hati di jiwa Nabi Muhammad. Maka tidak benar untuk dipertentangkan antara Aisyah, dipertentangkan dengan Fatimah. Ini istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sangat cintai. Maka disitulah ketidakrelaan kita untuk bisa bergandengan dengan orang-orang Syiah, mengatakan ibunda itu pezina, mengatakan ibunda itu masuk neraka. Gimana bisa kita rela? Itu istri Nabi Muhammad. Nah, ini kadang-kadang kaum muslimin tidak faham hal-hal seperti ini. Taunya apa? Ayo kita bersatu, ayo kita bersatu. Islam versi Sunni, Islam versi Syiah. Enggak ada Islam versi Syiah. Syiah itu kafir. Kan ada tingkatan-tingkatannya Ustaz. Tingkatan mana dulu? Tingkatan Zaidiyah itu sudah hilang dulu.
Yang tinggal sekarang itu Syiah apa? Syiah Imamiyah, Syiah Gulat yang tinggal sekarang, yang mengatakan bahwasanya Tuhan yang mengirimkan Al-Quran kepada Muhammad itu keliru. Harusnya kepada siapa? Kepada Ali. Itu yang kita mau mengatakan Muslim. Nah, kadang wajah-wajah Syi'i itu berbicara pada area-area seperti ini. Ya sebagaimana Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu memiliki jenjang-jenjang, tingkatan-tingkatan. Sebagaimana Syiah juga ada jenjang-jenjang, tingkatan. Dan Syiah yang masuk ke Indonesia itu bukan Syiah Zaidiyah. Itu Syiah yang mengatakan apa? Yang mengatakan Quran kalian itu seperempatnya itu beda sama Quran kami. Terus kita mau mengatakan dia Muslim? Dia mengatakan Abu Bakar finnar, Umar finnar. Kemudian siapa? Aisyah finnar. Itu kita mengatakan dia Muslim? Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau Rasulullah wafat di pangkuan beliau. Itu berat. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika mendengar hari wafatnya baginda Rasulullah, beliau bergegas pergi ke rumah anaknya. Di situ mendapati Umar itu sudah menyeretkan pedang dari sarungnya itu. Akhirnya Abu Bakar Siddiq sampai di situ, beliau buka kain yang menutupi wajah Nabi Muhammad. Beliau lihat, kemudian beliau kecup keningnya. Lalu Abu Bakar Siddiq berkata, "Ya Rasulullah, di masa dahulu atau di masa hidupmu, tubuhmu aromanya harum, sebagaimana sekarang sepeninggalmu juga tubuhmu aromanya harum." Sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkhutbah, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutila qalabtum afa imma ta'aw qutila qalabtum ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a." Dan tidaklah Muhammad itu kecuali siapa? Utusan. Dan telah lewat sebelum Nabi Muhammad itu utusan-utusan, dan dia wafat. Dan dia wafat. Dan apakah setelah beliau wafat atau beliau terbunuh lalu kita akan berbalik ke belakang? Maka sungguh tidak ada yang bisa akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bagikan petir bagi sahabat-sahabat yang mendengarnya. Bahkan Umar yang waktu itu seolah-olah ayat itu baru pertama kali didengar oleh Umar. Dan memang benar, itu pertama kali didengar oleh Umar. Akhirnya ayat ini, makanya Bapak saya, itu merupakan ayat yang diambil langsung atau ditalaki langsung kepada siapa? Abu. Padahal Abu Bakar itu bukan hafiz Quran 30 juz, bukan. Tetapi makna Quran itu telah bersemayam di jiwa Abu Bakar itu 30 juz. Ayat ini mereka talaki dari siapa? Dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Terlihat pada waktu itu Umar, benar atau salah Umar? Benar atau salah Umar bin Khattab? Nah, Bapak saya, benar atau salah Umar bin Khattab waktu itu mengklaim bahwasanya Nabi Muhammad tidak wafat? Benar atau salah? Salah. Kenapa antum takut ngatain salah? Salah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Abu Bakar As-Siddiq benar atau salah? Itu posisi Abu Bakar benar. Ya. Nah, itulah timbangan posisi kita dalam menimbang dalil-dalil syar'i. Bukan tidak pernah terjadi khilaf di kalangan satu sahabat dengan satu sahabat. Tetapi apa? Kepada siapa dalil itu memihak, maka dengan mereka kita apa? Kita melakukan atau melaksanakan dalil. Lalu tidak mengatakan nanti, oh semuanya benar. Abu Bakar benar, Umar benar. Berarti apa? Ya dua berarti. Nabi Muhammad wafat atau kedua, Nabi Muhammad hidup. Ya enggak bisa begitu. Dalam posisi seperti itu harus ada kebijakan diputuskan, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu apa? Wafat. Perkara masalah beliau hidup, memang kita imani beliau hidup di sisi Rafiqul A'la, di tempat yang tinggi ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali Fatimah radhiyallahu taala anha juga berat untuk menerima bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk wafat. Ya, bahkan pernah Anas bin Malik itu lewat di depan rumah itu ketika pasca tidak lama dari Rasulullah wafat itu. Anas bin Malik itu warawiri lewat di depan rumah siapa? Fatimah. Lalu apa kata Fatimah? Ya Anas, tega engkau ya melempar tanah ke tubuh Nabi Muhammad. Rasulullah SAW mensunahkan itu.
Lalu bagaimana dengan sunnah Nabi Muhammad? Agama itu tidak diukur dengan perasaan. Memang kita kenal Fatimah seorang perempuan, anak beliau juga sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Ya wajar, sisi kemanusiaan. Sama juga dengan cucu beliau, semisal siapa Al Hasan wal Husain. Hasan wal Husain itu bahkan kadang suka ya berkeliling-berkeliling nyari rumah-rumah yang dulu pernah disinggah oleh Nabi Muhammad. Kadang beliau di situ masuk nanya kepada kadang, "Kek, Nek, masakan saya makanan yang dulu biasa dimasak untuk Nabi Muhammad. Karena aku rindu, aku ingin mencicipi makanan yang dulu dimakan oleh kakekku." Sallallahu alaihi wasallam. Berat bapak saya. Dan itu lama. Itu tadi Fatimah mengatakan apa? Tega engkau ya Anas ya, menaburkan tanah di tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada batasan ini boleh atau tidak bapak saya? Ya boleh, asalkan tidak mengatakan, "Ya Allah, kenapa engkau mencabut bapak saya? Kenapa engkau mewafatkan bapak saya?" Pada batasan menangis atau mungkin mengenang dari sisi yang mungkin yang paling disayangi, yang paling dicintai, mungkin sisi yang paling yang diingat mungkin dari sisi itu. Boleh Ustaz, boleh saja. Itu sisi kemanusiaan. Asal tidak berlebihan dari situ, menggerutu, menyalahkan takdir. Barakallahu fiik. Fatimah anak didik Nabi Muhammad. Tentu beliau tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Tapi itulah perasaan seorang perempuan ketika dia meninggal oleh orang yang paling dicintainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak kuat bapak saya ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu beliau lihat wajah beliau salat berjamaah di situ. Dan bahkan beliau Anas bin Malik itu beliau selalu menggitari dari sisi atau posisi saf sebelah kanan yang dekat dengan dengan jendela Nabi Muhammad, untuk beliau memastikan Nabi Muhammad hari ini keluar salat berjamaah atau tidak. Beliau lihat ya Rasulullah itu buka jendela, ditutup lagi, tersenyum. Kenapa? Karena para sahabatnya itu masih menegakkan salat berjamaah. Sallallahu alaihi wasallam. Berat bapak saya. Bahkan makanya kenapa Bilal ibnu Rabah itu mengoffkan azannya? Kenapa beliau enggak mau azan lagi? Kenapa? Berat bagi para sahabat nanti. Karena kalau Bilal ibnu Rabah itu azan, itu seolah Nabi Muhammad itu lagi ngambil air wudu di masjid, mau sholat, berat. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika Al Hasan wal Husain itu meminta kepada Bilal ibnu Rabah untuk azan, dan beliau sampai terisak tersengguk, ya, suara nafas yang tersengal-sengal ketika beliau menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena sebenarnya enggak ada di sisi kita Nabi Muhammad. Maka itulah Rasulullah mengatakan, siapapun seorang muslim yang ditimpa dengan satu musibah, falyata'azza bi musibati au bi mauti, maka hendaknya dia menghibur dirinya dengan apa? Dengan kematianku. Karena kenapa? Tidak ada musibah paling besar bagi seorang muslim itu dengan apa? Wafatnya Nabi Muhammad. Hilangnya motor itu kecil bagi seorang muslim daripada apa? Wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilangnya anaknya, hilangnya istri itu kecil bagi seorang muslim. Dia rugi ketika mungkin berniaga, ketika dia berbisnis, kecil bagi seorang muslim. Dari apa? Dibanding dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu muslim itu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kamu jangan sedih. Karena memang dunia itu tempat al-ibtila, tempat ujian. Maka siapa seorang muslim diuji dengan satu ujian, maka hendaknya apa? Dia ingat kematian. Dia menghibur dirinya dengan apa? Dengan kematian. Nah, maka ketika seorang muslim itu diuji dengan musibah, dia harus mengatakan apa? Ya Allah, Rasulullah sudah wafat. Dan itu musibah paling besar, ya Allah. Harusnya begini. Nah, itu ma'rifah. Itu ma'rifah. Tidak lalu diuji seolah-olah dunia itu gulung tikar, menangis sejadi-jadinya, ya, enggak mau makan setahun, setahun meninggal ya. Sebulan enggak mau makan. Ya, Rasulullah itu milik kita yang paling berharga, dan itu dia sudah wafat sallallahu alaihi
wasallam. Baik Bapak saya, Fatimah. Maka ketika Rasulullah wafat, itu Fatimah yang dipanggil sama Rasul. Fatimah kesini. Disebutkan bahwa engkau adalah orang yang engkau pertama kali menyusul. Ya. Maka bahkan itu menjadi masalahnya. Para sahabat itu ketika Rasulullah SAW wafat, mereka itu mulai berselisih itu. Permulaan perselisihan tadi sampai Umar itu mengatakan apa? Siapa yang mengingkari Muhammad, siapa yang mengatakan Muhammad wafat, maka dia orang-orang munafik yang pernah disebut oleh Nabi Muhammad semasa hidupnya. Repot Bapak saya. Kalau satu muslim saling tuding pada waktu itu, kamu munafik berarti karena mengingkari Muhammad apa? Nah, di sini orang-orang sufi itu tidak dibenarkan. Ketika dia mengatakan bahwasanya ini tingkat ma'rifat, maqam, bahwasanya hadirnya Muhammad, tidak disalahkannya Umar pada waktu ini karena kenapa? Karena ini maqam ma'rifat. Bagaimana nanti kaum muslimin pada waktu itu akan membenarkan perkataan Umar bahwasanya yang mengingkari Rasulullah wafat lalu dia munafik? Akhirnya putuslah perkara dengan siapa? Abu Bakar. Setelah itu berselisih lagi para sahabat. Bagaimana cara memandikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau akan dimandikan dengan dilepaskan pakaian seperti orang umum biasanya? Akhirnya waktu itu ketika mereka sedang berkumpul, akhirnya Allah mengirimkan rasa kantuk yang besar kepada orang-orang yang hadir menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua tertidur, pingsan. Sampai disebutkan ada suara yang datang dan wallahu a'lam Ali bin Abi Thalib menyebutkan, saya enggak tahu itu suara siapa. Menyebutkan bahwa bangunlah kalian, mandikan Rasulullah dalam kondisi mengenakan pakaiannya. Akhirnya mereka bangun. Itu suara siapa tadi? Ya, wallahu a'lam. Ada yang menyebutkan bahwasanya suara malaikat Jibril. Ya. Mulai ada perselisihan. Maka benar kata Nabi Muhammad, ya, sayakunu min ba'di, dan itu akan ada setelah sepeninggalku. Itu apa? Ikhtilaf, yaitu perbedaan pendapat di tengah-tengah umat. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup kalian nanti sepeninggalku, maka kalian akan melihat perbedaan pendapat atau perpecahan yang banyak. Mulai dari hal-hal kecil seperti ini. Tapi alhamdulillah para sahabat itu, makanya mereka disebut apa? Khulafa ar-rasyidin. Mereka orang-orang yang dibimbing oleh Allah. Maka perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka pada waktu itu terputuskan. Perselisihan itu tidak terlalu melebar. Nah, ketika mereka berselisih bagaimana cara memandikan Nabi Muhammad, akhirnya ada suara datang, mandikan Rasulullah dengan masih dalam mengenakan pakaian. Rasulullah dimandikan dengan dalam kondisi masih mengenakan pakaian. Akhirnya waktu itu Ali bin Abi Thalib diberikan karunia dari karunia-karunia. Karena beliau adalah orang terdekat nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan izin untuk apa? Menggosok bagian tubuh Nabi Muhammad. Semua orang ingin tentunya. Itu bagian terakhir untuk kita bisa memegang fisik Nabi Muhammad. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya bagaimana mereka itu berburu keberkahan dari bekas fisik Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pernah minum dari kirbah, dari mulut ceret, dipotong, disimpan mulut ceret itu karena di situ pernah apa? Ada bekas bibir Nabi Muhammad untuk dijadikan apa? Tabarruk, mengambil keberkahan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bin Abi Thalib mendapatkan karunia itu, menggosok-gosok bagian sisi-sisi bagian tubuh Rasulullah. Maka disitulah Ali bin Abi Thalib, sebagaimana Abu Bakar berucap, apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah, ini tubuh yang indah dulu semasa hidupmu, dan juga ini adalah tubuh yang paling indah semasa atau sepeninggal sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu perselisihan muncul lagi. Siapa yang menjadi khalifah? Berat. Apalagi Ali bin Abi Thalib, suami dari siapa? Fatimah. Ini sekaligus keluarga, sekaligus apa? Sekaligus
menantu Nabi Muhammad. Dan Fatimah itu masih berkabung, masih berat, masih kesedihannya masih besar. Bahkan terucap ucapan-ucapan, engkau masih tega berbicara tentang kekhalifahan sementara bapak saya baru kemarin meninggal, sementara engkau sudah berbicara tentang kepemimpinan. Itulah perasaan perempuan. Padahal sunnah Nabi Muhammad SAW yang pertama kali harus diurus apa? Kepemimpinan. Apakah lalu kita akan ikuti anak beliau karena seakan-akan beliau hanya anak beliau lalu kita ikuti? Tidak. Maka demikian bapak saya, dalam hal umumnya nasab itu bukan perkara segala-galanya. Bukan karena dia bersambung nasabnya ke Nabi Muhammad lalu seolah-olah harus menjadi harus menjadi orang yang segala-galanya begitu diutamakan. Nah, dilihat dulu benar atau enggak. Fatimah waktu itu dengan perasaannya berat untuk bagaimana engkau berbicara tentang kepemimpinan sementara bapak saya baru kemarin meninggal. Sementara wasiat-wasiat Nabi Muhammad menunjukkan dari dalil-dalil, hadis-hadis kepemimpinan itu perkara besar, perkara penting yang harus diurus oleh umat. Karena kenapa? Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala itu mempermisalkan kehidupan yang dipimpin dengan yang tidak dipimpin oleh seorang pemimpin. Kalaupun mungkin ada kekacauan, sehari tapi itu kedamaian tanpa pemimpin itu lebih baik daripada apa? Daripada kita hidup mungkin dengan segala macam masalah tapi di bawah kekuasaan pemimpin. Itulah sebab Ali bin Abi Thalib juga bingung antara memilih perasaan istrinya antara dengan dia berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berat Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pintar, cerdas. Makanya beliau tuh disebut sahabat yang cerdas, Ali bin Abi Thalib. Pada waktu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dibaiat, Ali bin Abi Thalib tidak keluar. Tapi syuk, perhatikan. Abu Bakar As-Siddiq datang ke Ali bin Abi Thalib. Kenapa kamu enggak mau berbaiat kepada saya? Karena kamu enggak berbaiat kepada saya itu bingung kaum muslimin. Ya, karena ada dari anggota keluarga Nabi Muhammad itu tidak setuju. Sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Antara beliau mempertimbangkan perasaan istrinya sebagai anaknya Nabi Muhammad dan juga perasaan Abu Bakar sebagai khalifah yang terpilih oleh kaum muslimin. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Iya, maaf Abu Bakar, bukan aku tidak mau berbaiat. Baiat itu sudah diberikan oleh kaum muslimin dan bahkan disebutkan langsung berbaiat Ali bin Abi Thalib. Tapi aku sudah berazam. Berazam apa? Aku memiliki baju pakaian itu aku berazam untuk aku tidak pakai pakaian ini kecuali untuk keluar sholat. Makanya beliau pakai baju itu bohong tidak? Enggak bohong. Tapi itu cerdasnya Ali bin Abi Thalib untuk mendamaikan apa? Untuk mendamaikan sebuah atau dua kubu yang sedang panas perasaannya. Ada orang yang sedang panas perasaannya apa? Nih kamu nih bagaimana? Rasulullah baru wafat sementara kita sudah berbicara tentang kepemimpinan. Sementara di sini kaum muslimin sudah apa? Sudah memilih seorang pemimpin, sepakat kaum muslimin. Dan itu juga wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Aku berazam untuk tidak keluar pakai baju ini kecuali untuk sholat. Benar. Makanya beliau itu pakai baju itu keluar sholat, habis sholat pulang. Sholat, habis sholat pulang. Sholat, habis sholat pulang. Itulah menyebabkan aku tidak bisa bertemu dengan engkau wahai siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu yang kita rindu hari ini. Tokoh-tokoh yang seperti ini yang kita rindu. Yang bisa mendamaikan dua kubu umat Islam yang berselisih paham tentang perkara. Bukan tokoh-tokoh yang mengambil kepentingan-kepentingan pribadi di balik pertengkaran umat. Nah, kita butuh tokoh-tokoh yang seperti ini. Mencari-cari alasan untuk mendamaikan dua kubu umat Islam yang sedang bertikai.
Ya, tapi itu tadi musibah kita hari ini ya. Diuji tokoh-tokoh kita ini dengan apa? Dengan fanatisme jahiliyah yang dulu pernah diuji umat-umat sebelum Islam itu turun. Itu apa? Tokoh-tokoh yang harus berperang di mana? Di atas nama kabilah, atas nama kelompok. Kalau hari ini mungkin terjemah kita apa? Atas nama organisasi. Dia nggak bisa berbuat adil. Ya, bahkan kasus Lombok kemarin itu kan terlihat tokoh-tokoh yang dulu kita kenal sangat netralitasnya itu terjaga, tapi begitu terjadi sengketa seperti itu, terlihat kakinya berdiri di mana. Sulit untuk orang bisa apa? Untuk bisa netral pada kondisi-kondisi seperti itu. Akhirnya sebagian tokoh membenarkan dari pengikut-pengikutnya melakukan tindakan keras, seperti membakar masjid, seperti membakar pesantren, seperti membunuh orang. Dibenarkan. Apa bahasanya? Itu akibat dari tajamnya perkataan. Timbal balik dari ucapan yang apa? Yang menyinggung. Lah itu berarti apa? Membenarkan. Dari tindakan-tindakan separatisme, tindakan-tindakan radikal, membunuh orang, menghancurkan masjid, menghancurkan pesantren, dibenarkan. Sulit untuk menjaga apa? Netralitas. Ali bin Abi Thalib luar biasa. Bisa menjaga netralitas itu. Bisa mendamaikan dua kubu yang sedang panas, ya. Akhirnya walhamdulillah kondisi menjadi baik-baik saja. Itu Fatimah radhiyallahu taala anha ya, terkait dengan di masa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa ba'da 35 hadar bunyana baitillahi lamma andathar. Baik, azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik. Wa ba'da 35 hadar bunyana baitillahi lamma andathar. Setelahnya usia berapa? Usia 25 tahun beliau menikah, lalu lahir anak-anak dari ibunda Khadijah. Lalu usia berapa? Usia 35 tahun, ya. 25 kemudian 35. Apa yang terjadi di 35 ini? Di sini disebutkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berusia 35 tahun itu beliau menghadiri pembangunan kembali Ka'bah yang sudah rusak dengan apa? Dengan sebab banjir ya. Dulu Ka'bah itu pernah rusak dengan sebab banjir. Rasulullah ketika pembangunan ulang itu Rasulullah hadir waktu itu. Berarti masih muda ya Rasulullah. 35 tahun. Di situ disebutkan juga wa hakamuhu wa radhu bima hakam fi wad'i dzakal hajaril aswad tham. Dan mereka itu ridha dengan keputusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Iya, dulu terjadi sengketa di tokoh-tokoh Arab waktu itu. Ketika bergesernya batu Hajar Aswad karena banjir, bergeser batu Hajar Aswad, lalu mereka berselisih, ini siapa yang ngangkat ini? Karena mereka mengklaim bahwa tidak memegang batu Hajar Aswad ini kecuali orang-orang yang apa? Memiliki ketokohan. Ya pastinya siapa yang di situ ingin ngambil kesempatan? Ya enggak jauh-jauh Abu Lahab, Abu Jahal. Karena sisi politiknya di sini apa? Orang yang bisa memegang batu Hajar Aswad itu, dia akan memiliki nilai pandang tersendiri di tengah-tengah masyarakatnya. Barakallahu fiik. Akhirnya mereka sengketa karena masing-masing mereka juga bersikap seolah semuanya itu adalah apa? Tokoh, pemain. Itu enggak bagus ya, kalau di organisasi itu seperti itu enggak bagus. Makanya kalau dimanapun, di sosial, di organisasi, di perkumpulan, pengurusan masjid, itu harus paham posisi masing-masing. Ya, di situ ada ketua, di situ ada wakil, itu amanah-amanah tuh. Ada sekretaris, ada koordinator, ada PLT pelaksana. Ini kadang enggak bagusnya apa? Kadang yang PLT pelaksana itu lebih aktif daripada ketuanya. Itu enggak bagusnya seperti itu. Dulu pernah terjadi yang enggak begitu. Orang musyrik, sifat-sifat mereka itu selalu ingin menjadi apa? Pemain. Ya sama seperti pemain bola. Ada gawang, ada penyerang. Ya kalau semua pingin ngegol, ya susah. Kadang sosial kita diuji dengan hal-hal begitu.
Ya, orang yang apa namanya karbitan, ingin cepat bertindak, ingin cepat bertindak, apa-apa itu gusar sendiri kadang-kadang. Nah, dalam mengelola sosial, mengelola lembaga, mengelola organisasi itu nggak bagus yang pemandangan seperti itu. Nah, di situ ada tokoh, di situ ada ketua, maka harus saling konfirmasi. Nah, harus saling konfirmasi. Kadang keputusan itu, di mana keputusan itu di tokoh. Orang yang diberikan amanat untuk itu, dia bilang iya, iya. Dia bilang tidak, tidak. Itu demi untuk menjaga persatuan. Barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kendati pun beliau usianya muda, 35 tahun, tapi beliau itu sudah berperan banyak di masyarakat. Makanya dalam hal sengketa apapun Nabi Muhammad itu sering dipanggil, Muhammad. Bagaimana cara kita menyelesaikan? Akhirnya tokoh waktu itu bertikai, siapa yang akan mengambil batu Hajar Aswad? Rasulullah mengatakan, nih ada selendang, ambilkan saya selendang. Kemudian semua masing-masing itu disuruh pegang bagian pojok-pojoknya. Lalu siapa yang mengangkat batu Hajar Aswad? Rasulullah. Diangkat ke selendang tersebut. Rasulullah dapat, empat orang juga dapat. Ya, secara nasab Nabi Muhammad berhak. Karena beliau ada nasab bersambung ke siapa? Nabi Ibrahim dan Ismail. Sallallahu alaihi wasallam. Itu bagus. Jadi berperan di masyarakat itu bagus. Ya, dari semenjak muda itu mengambil hati-hati masyarakat dengan ikut nimbrung di sosial. Ya enggak bagus juga ya Bapak, saya terlalu mingit diri di rumah. Ya, keluarnya itu cuma maghrib, sholat, setelah itu mingit lagi diri di rumah. Ya istri kita gak apa-apa, suruh aja bergaul sama warga pada batasan-batasan. Kalau sudah memang masuk pada arena-arena misalkan seperti area membicarakan aib orang, ya udah tarik diri. Mbak, saya pulang dulu Mbak ya. Oh ya, gak apa-apa. Biasa masyarakat seperti itu. Ya, Rasulullah itu sudah sedari muda itu beliau itu sudah bergerilya, aktif. Makanya Nabi Muhammad itu gak ada celah Bapak saya. Soleh Nabi Muhammad itu, gak ada celah. Tapi masalahnya setelah Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, mereka itu enggak suka orang muslih. Kalau soleh apa soleh? Orang baik. Tapi kalau muslih, apa muslih? Memperbaik. Nah itu yang enggak disuka sama orang. Kalau solehnya Nabi Muhammad itu luar biasa, enggak ada celah. Dimanapun Nabi Muhammad tinggal, orang rindu dengan Nabi Muhammad itu. Kalau kita itu di mana kita tinggal, orang itu pengen cepat-cepat lihat kita pergi. Karena mungkin itu tadi tingkah-tingkah, pola-pola yang tidak sehat, normal di masyarakat itu. Bukan semakin baik, bukan semakin bukan semakin dekat. Ini kadang semakin aneh begitu di masyarakat cara bergaulnya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikutlah contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sudah dari muda itu sudah dilibatkan pada perkara-perkara besar. Bagus anak muda. Nih, kita bantu anak muda, bantu kita. Gimana nih masjid? Bagus, itu bagian dari awal-awal dakwah. Ya. Maka belajarlah pada Rasulullah, pada area-area apa saja dulu yang kita sentuh. Jangan sembarangan, jangan serampangan. Akhirnya apa? Akhirnya bukan membawa dampak baik untuk dakwah, kadang juga merusak corak dari warna dakwah itu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Maka dakwah itu dia harus dipikul oleh orang berilmu. Dia harus dipikul. Nah, ini ada bahasan tersendiri. Baik, sallallahu alaihi wasallam itu di usia segitu itu Rasulullah sudah dilibatkan. Sudah dilibatkan. Wa ba'da ami arba'ina ursila fi yaumil itsnaini yaqinan fanqula. Kemudian pada usia 40 tahun berarti 25, 35, 40 tahun beliau diutus ursila di dalam meletakkan pada hari Senin yang meyakinkan dan tidak meragukan. Jadi Rasulullah pun diutus pada hari Senin. Maka disebutkan juga pada bulan Rabiul Awwal. Ada juga menyebutkan Ramadan. Ya, barakallahu fiik. Ini bulan-bulan yang memang ada ada indikasi-indikasi sejarah. Rabiul Awwal, hari Senin, tanggal 12. Lailatul Qadar, itu tanggal-tanggal atau hari-hari atau bulan-bulan yang di situ ada pembicaraan sisi sejarahnya. Maka ada fikih di situ pada bulan-bulan ini, maka ya bagus
Ya, bulan-bulan ini kita tidak menaikkan status satu bulan dengan satu bulan yang lainnya. Tetapi memang pada hari ini seperti hari Senin, hari Kamis, di situ diangkatnya amal soleh, dan di situ juga hari Senin diutusnya Nabi Muhammad, juga di situ hari Senin dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai kita ya. Dari tanggal 12, kemudian usia kedua, usia keempat, usia keenam, usia ke-8, usia ke-12, usia ke-25, usia ke-35, usia 40. Di situ sekaligus Halimatus Sa'diyah diriwayatkan beliau masuk Islam. Ibu susuan beliau. Halimah Sa'diyah ketika mendengar bahwasanya ada reformis Arab, pembaharu agama nenek moyang. Keren bahasanya. Ya, karena klasik ngelotok agama mereka itu di atas taklid buta. Mereka mengklaim diri juga bahwasanya mereka itu agama Nabiullah Ibrahim, Nabi Ismail. Itu bukan enggak mereka nafikan itu. Mereka juga mengatakan diri mereka agamanya apa? Ibrahim. Maka datanglah pembaharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaharui corak agama yang sudah banyak dirusak oleh kaum musyrikin jahiliyah Arab, yang sudah merusak corak murni dari agama yang diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka terdengar, tersiar ke seluruh pelosok penjuru, hatta Halimah Sa'diyah mendengar bahwa ada seorang nabi, seorang rasul diutus di mana? Di Makkah. Akhirnya Halimah Sa'diyah dari kampung halamannya bela-bela untuk apa? Untuk datang, untuk menyatakan diri masuk Islam. Karena itu tadi Bapak saya, dari arus bawah itu keras dari arus bawah. Karena kenapa? Dari arus bawah itu mendapat sokongan atau mayoritas pengikut Nabi Muhammad. Karena itu tadi, karena mereka merasa terbela dengan dakwah Islam. Tidak terkecuali Halimah Sa'diyah. Sebagai seorang yang menyusui, pekerjaan beliau baby sister, nyari anak-anak kaya, orang-orang kaya untuk mau disusui, dari situ digaji. Ya mungkin tidak lebih mungkin pemandangan kita seperti hari ini. Maka Halimah Sa'diyah pun merasa diangkat derajatnya ketika Islam itu datang. Maka beliau bergegas bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihatnya sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia adalah orang yang dulu pernah dia susui. Ternyata air susunya itu mengalir di Nabi Muhammad sebagai seorang nabi atau rasul. Di mana coba letak bangganya siapa? Halimah Sa'diyah. Itu belajar dari situ Bapak saya. Ada anak yatim, kasih makan, kasih uang, setidaknya nanti dia menjadi orang yang sukses, kita bangga. Setidaknya pernah ada harta kita masuk pada diri dia. Rasulullah diriwayatkan ketika beliau mendengar datang berita kedatangan ibu angkat beliau, ibu susu beliau dari selendang beliau apa istilahnya, beliau lepas ya, beliau gelar ya, mempersilahkan ibunya, Ibu Halimah Sa'diyah untuk berjalan melalui selendang yang dilepas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa literatur sejarah disebutkan, seperti Ibnu Hisham menyebutkan soal itu. Ya, jadi digelar oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan bahwa memang Halimah Sa'diyah itu sudah bagikan ibu sendiri bagi siapa? Bagi Rasulullah. Karena enggak siapa lagi yang akan beliau lihat sebagai wajah dari ibunya, sementara ibunya beliau sudah meninggal. Wallahu a'lam bissawab. Ya, semoga dari bahasan ini semakin menambah dari ma'rifah, ya, mengenal Nabi Muhammad SAW dengan sesungguhnya. Jadi bukan sekedar mengenal nama, tetapi kita mengenal sisi-sisi ya kehidupan dari Nabi Muhammad SAW. Baru kita akan masuk nanti ke qaul atau perkataan Al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah di kitab Salasatul Usul. Ada pertanyaan? Tafadhal.
Wallahu a'lam, saya enggak tahu. Tapi ada beberapa hadis-hadis yang detik-detik wafatnya Rasulullah itu diucapkan. Semisal hadis Al-Irbad ibn Sariyah. Fa wa'adhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Faqalu ya Rasulullah ka'annaha mau'izatan muwaddi'un. Ka'annaha mau'izatan muwaddi'. Fa'usina. Karena memang ada beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad yang mengisyaratkan bahwa telah dekat dari jarak itu. Seperti juga turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Kemudian juga semisal ayat misalkan idza jaa nasrullah wal fath. Karena itu kesempurnaan Islam. Kesempurnaan Islam. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Silakan Pak. Bagaimana dengan orang tuanya sendiri? Perlakuan terhadap bagaimana? Ayo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum orang yang sangat pekah perasaannya, pemalu dan juga tidak enakan. Tidak terkecuali ketika dengan ibunda. Dan memang Nabi Muhammad juga tidak bertemu dengan bapaknya. Kemudian juga dengan ibundanya juga tidak lama dari selang waktu itu juga ibundanya wafat. Jadi perasaan memiliki ibu itu hadir ketika melihat siapa? Halimah Sa'diyah. Secara umum beliau berbuat baik dari sisi manusia ke manusia. Karena itu tadi rasa bentuk terima kasih, rasa bentuk sayang kepada Halimah Sa'diyah sebagai ibu yang dulu pernah menyusuinya, dan beliau paham bahwa anak-anak yang dari Halimah Sa'diyah juga mau tidak mau dikatakan bahwasanya Rasulullah bersaudara sepersusuan. Ya, dari sisi penghormatan itu layak Halimah Sa'diyah untuk menerima perlakuan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada perincinya, ada beberapa memang bentuk-bentuk, misalkan ketika Rasulullah bersama dengan ibunda, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena memang masih sangat kecil ya. Ya, bahkan pernah kita sebutkan sebelumnya. Tidak lama di ibunda Aminah kemudian ditarik lagi sama siapa? Halimah Sa'diyah. Bahkan Rasulullah itu lebih lama, lebih banyak waktunya bersama siapa? Halimah Sa'diyah. Awal tahun 2 tahun bersama Halimah Sa'diyah. Setelah itu ditarik lagi sama Halimah Sa'diyah. Ya, terbilang sedikit dari waktu bersama ibunda itu. Tetapi secara umum ya beliau demikian ya, dari bentuk rasa hormat kepada siapa? Halimah Sa'diyah. Maka ini perlu juga untuk patut dicontoh. Ya, jadi kalau kita lihat kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Nih, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dibelah, dicuci? Ya benar, itu riwayat benar. Itu sudah kita sebutkan sebelumnya. Dalam riwayat yang panjang, Imam Ibnu Hajar juga menukil hadis ini. Ya, dan Rasulullah SAW yang bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau saya tidak salah, ya.
Kalau ingin saya nukilkan mungkin saya bisa datangkan nanti hadisnya. Secara redaksi teks hadisnya cukup panjang karena Rasulullah bercerita tentang kejadian itu ketika beliau dibelah dadanya. Turun dua malaikat membawa bejana. Bejananya itu ada menyebutkan dari emas, kemudian airnya air Zam-Zam. Maka disitulah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah juga bahwa air Zam-Zam itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya. Barakallahu fiik. Dan itu Rasulullah SAW berkisah tentang itu. Bahkan Rasulullah memperlihatkan bekas, disebutkan bekas dari belahan itu masih ada. Masih ada. Jadi diambil sebuah daging, yang daging itu ada sifat syaitaniyah. Nah, daging itu dicuci dengan air Zam-Zam itu, kemudian daging itu diletakkan lagi di tempatnya semula. Mungkin atau tidak? Sangat mungkinlah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa tidak mungkin? Ya. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berbicara tentang mukjizat-mukjizat atau tentang hal-hal yang di luar nalar logika yang terjadi pada Nabi Muhammad. Itu mukjizat. Sebagaimana Nabi Musa, sebagaimana Nabi Isa. Nabi Isa itu diletakkan oleh ibunya itu di mana, di sebuah sampan, lalu berlayar sampan itu. Kemungkinan jatuh atau tidak sampannya? Harusnya meninggal kan harusnya. Ya, tapi itulah mukjizat. Secara logika nalar mungkin, apalagi air itu deras berjalan sampai ketemu oleh Asia, dipipit oleh siapa? Oleh Fir'aun sampai besar. Ya afwan, Nabi siapa? Nabi Musa. Mungkin atau tidak? Tongkat bisa membelah laut. Dinalar atau tidak? Ya itu tadi. Maka Imam Ibnu Hajar, riwayat-riwayat yang datang yang tidak bisa dinalar oleh logika, maka itu tentu itulah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu seorang nabi atau seorang rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah itu benar, ya, kisah itu benar adanya dan dikembalikan daging tersebut seperti semula. Maka anak-anak itu pulang. Muhammad mati. Akhirnya Halimah Sa'diyah tuh bergegas karena ini anak orang soalnya. Ini anak orang ini soalnya harus tanggung jawab. Akhirnya beliau di belakang rumah disebutkan beliau main-main. Itu ada di kitab Syarah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah juga disebutkan. Ya. Dan bahkan Syekh Abdul Razzaq juga menukil riwayat itu di dalam Syarah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Alhamdulillah Syekh Abdul Razzaq itu luar biasa ya, beliau banyak mensyarah matan-matan hadis, matan-matan sejarah yang nipis-tipis gitu, luar biasa. Bagus untuk dijadikan referensi untuk pembacaan anak-anak ya. Itu kalau antum cari nanti ada kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, yaitu sejarah yang disusun di atas 100 bait syair. Itu disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah. Dan hadis ini juga dinukil oleh beliau. Jadi beliau main di belakang rumah. Dipanggil Halimah Sa'diyah, Muhammad meninggal. Akhirnya begitu sampai di belakang rumah, Rasulullah sudah dalam kondisi semula. Malaikat itu sudah kembali naik. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Baik, saya rasa ini dulu bisa kita sampaikan. Semoga dari apa yang kita sebutkan dari ma'rifat semakin menambah pengenalan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang hadir semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan al-afiat oleh Allah, sehingga dengan itu kita bisa bertemu kembali di pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Wallahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.